Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPS tentang penjajahan Jepang. Sudah mandi anak-anak? Ya, bentar. Jadi, kalau sudah mandi, siapkan buku kalian. Kita akan belajar. Mari kita ikuti materi hari ini. Ya, kita akan belajar zaman penjajahan Jepang. Nah, ini adalah gambar suasana pada masa penjajahan Jepang ya. Ini semua badannya seperti ini ya. Ini bukan atlet binarangka tapi korban penjajahan Jepang ya. Kita lanjut. Sungguh menderita mereka. Nah, apa yang melatari penjajahan Jepang? Yang melatar belakangi penjajahan Jepang adalah seperti ini. Ya. Pada tahun 1939 terjadi Perang Dunia Kedua. Ya, Perang Dunia Kedua itu perang antara sekutu melawan poros. Poros itu Jerman, Jepang, dan Italia, sedangkan sekutu adalah Amerika, Inggris, Belanda, Prancis, dan Rusia. Nah, di Eropa yang melawan sekutu adalah Italia dan Jerman, sedangkan di Asia yang melawan sekutu adalah Jepang. Nah, di wilayah Asia atau Asia Timur Raya, perang ini dinamakan Perang Pasifik karena berada di Samudra Pasifik. Samudra Pasifik itu antara Asia dan Amerika. Latar belakang yang ketiga adalah kebutuhan Jepang akan bahan bakar untuk industri. Pada waktu itu Jepang sangat membutuhkan bahan bakar yang banyak untuk industri yang ada di Jepang, tetapi Amerika Serikat menghentikan ekspor bahan bakar ke Jepang sehingga Jepang berusaha keras untuk menaklukkan Amerika. Nah, untuk menaklukkan Amerika tidaklah mudah karena Amerika mempunyai angkatan perang yang sangat kuat dan mempunyai pangkalan militer di Pearl Harbor, maka pertama kali Jepang menyerang Pearl Harbor. Pearl Harbor itu pangkalan Amerika Serikat yang ada di Pasifik, tepatnya di Kepulauan Hawaii. Ini adalah suasana penyerangan Jepang ke Pearl Harbor. Mengapa Jepang bisa menaklukkan Pearl Harbor? Karena membawa pasukan yang sangat berani atau pasukan berani mati, Jibakutai. Nah, setelah Pearl Harbor jatuh ditaklukkan Jepang, maka kekuatan Amerika semakin melemah. Sehingga Amerika membentuk tentara gabungan sekutu di wilayah Asia, yaitu Amerika, Inggris atau British, Belanda atau Dutch, dan Australia. Kemudian Jepang masuk ke wilayah Indonesia melalui Filipina dan pada tanggal 11 Januari 42 mendarat di Tarakan. Tarakan itu di Kalimantan Timur. Kemudian pada tanggal 14 Februari mendarat di Palembang. Nah, pada bulan Januari sampai Februari itu seluruh Sumatera dan Kalimantan berhasil ditaklukkan oleh Jepang. Dengan takluknya Sumatera dan Kalimantan, maka Jepang akan mudah menguasai Pulau Jawa yang menjadi pusat pemerintahan. Maka pada
1 Maret 42, Jepang mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu di Teluk Banten, dekat Merak. Kemudian yang kedua paling besar pasukannya mendarat di Eretan, Indramayu, dan yang ketiga di Kragan, Rembang, Jawa Tengah. Di Eretan Indramayu ini yang paling besar pasukannya karena untuk menuju pangkalan militer Belanda waktu itu di Subang. Selanjutnya, nah ini, jadi Jepang di sebelah utara masuk melalui Filipina, kemudian menguasai Malaysia yang dijajah Inggris, Sarawak dan Sabah, kemudian mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur, ini kemudian dikuasai seluruh Kalimantan, kemudian dikuasai seluruh Sumatera, baru masuk ke Pulau Jawa. Nah, dengan jatuhnya Pulau Jawa, terutama di pangkalan militer, pangkalan udara Kalijati, maka Belanda menyerah kepada Jepang. Nah, mengapa dengan mudah Belanda kalah oleh Jepang? Yang pertama, di Eropa sendiri, Belanda sudah kalah melawan Jerman. Kita tahu Jerman sekutu Jepang waktu itu ya. Jadi di Eropa sendiri Belanda sudah kalah melawan Jerman. Sehingga kekuatan Belanda yang ada di Indonesia melemah. Selain itu, bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia sudah bosan dijajah oleh Belanda. Sehingga dengan masuknya Jepang, bangsa Indonesia mengharapkan terbantu untuk merdeka. Nah, Jepang melakukan propaganda. Propaganda itu suatu kalau zaman sekarang orang berkampanye untuk menarik simpati. Itu semacam seperti itu. Tapi kalau propaganda itu mengubah pikiran orang supaya percaya. Nah, propaganda Jepang dengan menggunakan Gerakan 3A. Nah, untuk menggerakkan 3A ini Jepang mengangkat I.R. Soekarno sebagai ketua Putera. Putera itu singkatan dari Pusat Tenaga Rakyat. Itu juga bentukan Jepang supaya gerakan 3A itu bisa berjalan. Nah, apa itu gerakan 3A? Gerakan 3A itu Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Nippon itu Jepang ya. Jadi untuk menarik simpati, Jepang mengatakan bahwa dia adalah saudara tua Asia yang akan membebaskan Asia dari penjajahan bangsa Eropa. Dalam hal ini kalau di Indonesia akan membebaskan penjajahan dari penjajahan Belanda. Usaha menarik simpati lain yang dilakukan oleh Jepang yaitu mengizinkan pengibaran bendera merah putih di samping bendera Jepang, kemudian mengizinkan dinyanyikan lagu Indonesia Raya, dan Jepang mengaku sebagai saudara tua yang akan menolong. Nah, selain itu ada beberapa organisasi bentukan Jepang, antara lain Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa, kemudian Seinendan itu semi militer atau militer Jepang yang membantu perang Jepang, kemudian Keibudan itu barisan pemuda, Fushinhai itu barisan wanita yang membantu perang juga, kemudian Heiho itu polisi, bantuan polisi, PETA itu pembela tanah air. Nah, PETA ini yang banyak diikuti oleh para pemuda karena
akan menjadi seorang tentara. Jadi dengan masuk peta maka anak muda senang karena akan menjadi seorang tentara. Sekarang kita masuk ke penderitaan rakyat pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama, kemiskinan merajalela karena semua sumber daya alam pada masa penjajahan Jepang, semua hasil panen, semua hasil bumi dibawa ke Jepang. Karena Jepang sangat membutuhkan sumber-sumber tersebut untuk berperang melawan sekutu dan untuk industri yang ada di Jepang. Selain kemiskinan, kelaparan, karena tidak ada hasil bumi yang bisa disisakan, sehingga benar-benar waktu penjajahan Jepang itu meskipun sebentar lebih menderita daripada penjajahan sebelumnya. Kemudian penyiksaan sampai pada kematian kalau tidak mau kerja paksa. Kerja paksa zaman Jepang namanya romusa. Nah, ini adalah ilustrasi kekejaman pada masa penjajahan Jepang. Meskipun Jepang sangat kuat, tetapi tetap ada perlawanan rakyat, antara lain perlawanan rakyat di Chot Plieng Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil dan Tengku Hamid. Kemudian di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Dan yang paling besar adalah pemberontakan peta di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi. Nah, besar karena bisa mengalahkan batalion Jepang. Tetapi akhirnya pemberontakan tersebut juga dapat ditumpas. Semua dihukum mati. Kemudian Supriyadi sendiri melarikan diri sampai Republik Indonesia merdeka. Supriyadi tidak ditemukan keberadaannya di mana. Jadi kalau ada yang tanya di mana makam Supriyadi, nggak ada yang tahu karena tidak ditemukan sejak terjadinya peristiwa pemberontakan peta Blitar. Nah, ini ilustrasi latihan militer pada zaman Jepang untuk rakyat Indonesia supaya mau membantu Jepang melawan sekutu. Nah, pada tahun 1944 Jepang sudah mulai mengalami kekalahan. Jepang mulai terdesak sehingga untuk lebih menarik simpati, Jepang menjanjikan kemerdekaan. Pada tanggal 29 April 45, Jepang membentuk BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 6 Agustus 45 Hiroshima dijatuhi bom atom. 7 Agustus 45 BPU PKI diubah namanya menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian 9 Agustus 45 kota Nagasaki dijatuhi bom atom, sehingga pada tanggal 14 Agustus 45 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu atau Amerika. Sehingga pada tanggal 17 Agustus Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Nah, demikian pelajaran hari ini. Meskipun pada tanggal 17 Agustus 45 Indonesia merdeka, namun perjuangan belum berakhir karena Belanda datang kembali tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Belanda dengan bantuan sekutu masuk kembali ke Indonesia. Nah, itu yang akan kita pelajari di minggu depan. Pelajaran hari ini sampai di sini ya. Nah, sekarang kalian baca ulang dan pelajari ulang.